Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang biasa saya amalkan dulu sebelum saya berangkat kuliah, sebelum saya kuliah atau belajar sesuatu ya. Doa ini adalah doanya Nabi Ibrahim dulu untuk dirinya serta untuk keturunan-keturunannya sampai dengan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Doa ini ada di dalam surat Asy-Syura. Baik, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Al-Fatihah. Baik teman-teman mahasiswa ITSNU yang saya banggakan, mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat selalu. Tak lupa juga kita bisa menghadapi hikmah pandemi ini. Dengan itu kita bisa belajar secara online. Jadi Anda bisa belajar dari mana saja tanpa ada kendala ruang dan waktu. Untuk pertemuan kedua kali ini dalam mata kuliah organisasi komputer, saya akan mencoba membahas tentang sejarah komputer ya. Jadi ada perkembangan komputer dari masa lalu, masa kini hingga masa depan. Apa aja yang akan kita pelajari dalam materi kedua ini? Yaitu komputer sederhana pertama kali dibuat, kemudian ada komputer tabung hampa, kemudian ada komputer transistor, komputer IC, integrated circuit, kemudian ada komputer VLSI dan komputer cerdas. Apa itu komputer sederhana, tabung hampa, transistor dan ini? Nah, coba kita akan bahas, kita akan ulas satu persatu nanti ya. Masih ingat enggak? Pada tahun 1995 dulu masih pernah menggunakan komputer seperti ini atau telepon seperti ini, atau jangan-jangan kalian masih belum lahir ya, masih di alam gaib mungkin. Tetapi pada waktu sekitar tahun 2000 berapa lah, saya kursus komputer di tempat kursus itu yang cukup besar. Saya kursus waktu itu kursus office, hanya ngetik-ngetik saja. Itu komputernya seperti ini, komputer yang dipakai, entah itu Pentium 1 atau Pentium 2. Dia hanya bisa ngetik-ngetik aja, tidak bisa komunikasi ya, seperti saat ini. Bayangkan, hanya kurun waktu berapa tahun ini, 25 tahun lah, itu komputer sudah berevolusi dari komputer yang hanya bisa ngetik-ngetik sampai bisa melakukan komputasi dan juga komunikasi. Makanya komputer sekarang sering kita disebut dengan smartphone, itu komputer cerdas ya, atau telepon cerdas. Masih ingat gak? Mungkin teknologi ini akan selalu berkembang dari negaranya asal dulu itu mungkin sudah lama ini, tetapi baru masuk di Indonesia sekitar tahun ini. Mau tak mau kita sebagai manusia harus beradaptasi dengan adanya teknologi. Mungkin orang tua kita dulu atau orang tua kita lah mungkin masih belum bisa menggunakan smartphone. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat dahsyat ini, mau tak mau harus memaksa mereka untuk beradaptasi dengan teknologi. Yang dulunya hanya
belum bisa telepon, hanya bisa SMS, mungkin sekarang dipaksa melakukan atau kirim-kirim WhatsApp lah, WhatsApp-WhatsAppan lah gitu. Nah, perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali, mungkin sampai saat ini sudah sampai ke artificial intelligence, jadi sudah sampai kecerdasan buatan, jadi sudah bisa meramalkan apa yang akan terjadi nanti, atau meramalkan sebuah keinginan kita itu senangnya apa, itu sudah bisa diramalkan oleh artificial intelligence. Jadi dulunya komputer itu dimulai dengan ya komputer segede gaban lah, itu satu gedung itu hanya komputer. Jadi kalau mau beli komputer itu ya beli tanahnya dulu, beli tanahnya kemudian naruh komputernya, jadi sangat mahal sekali. Dan itu lama sudah berevolusi dengan komputer yang sangat kecil yang sudah bisa siap dikonsumsi oleh masyarakat umum, perkantoran, sampai dengan seperti ini kecil. Mungkin saat ini sudah ada yang lebih kecil, hanya segenggam mungkin. Untuk perkembangan mobile phone atau evolution of the mobile phone ini juga sangat signifikan ya. Ini sekitar tahun berapa saya lihat terakhir itu Saddam Hussein itu dia di TV sambil megang telepon seperti ini, nggak tahu tahun 90-an atau berapa saya lihat TV itu. Lambat laun memang sangat cepat sekali perkembangannya. Mungkin zaman saya nggak menang ini, hanya lihat di TV aja tapi belum pernah punya. Ini mungkin seperti inilah, ini sudah menangi, cuma saya nggak punya. Ini udah lama banget yang ini saya menang, ini sekitar tahun 2005 kali ya. Ini sudah mulai punya seperti ini, dan itu sangat cepat sekali perkembangannya sampai adanya smartphone itu sekitar tahun 2010 lah, 2007 mungkin lah saya sudah punya smartphone kecil-kecilan lah. Dan itu sangat memaksa kita ya untuk keadaan seperti ini. Jadi teknologi itu sangat memaksa kita untuk beradaptasi, lebih hidup bersanding teknologi. Jadi kalau kita nggak melakukan adaptasi teknologi, kita seperti dikucilkan oleh zaman ini sendiri. Jadi kita mau nggak mau harus berevolusi dengan keadaan seperti ini. Ya suka nggak suka, seneng nggak seneng, ini ya harus kita lakukan untuk beradaptasi, karena zamannya sudah beda dengan zaman dahulu. Untuk kita bisa survive ya kita harus mempelajari teknologi itu, karena perkembangannya nanti akan sangat pesat dan akan mempengaruhi semua lini kehidupan ini. Oke, perkembangan teknologi itu kita tahu ya bahwa kita sudah memasuki revolusi industri keempat ini. Terus keduanya kapan? Nah, revolusi industri ke-1 itu dimulai dengan adanya penemuan mesin uap ya, James Watt itu dulu. Itu sekitar abad 18 lah. Itu setelah ditemukan mesin uap, banyak pekerja-pekerja yang sudah mulai dirumahkan, kemudian tenaganya sudah digantikan oleh mesin yang bisa bekerja 24 jam full tanpa ada kendor ya, gas terus pokoknya. Nah, kemudian setelah itu ada revolusi industri kedua, itu dimulai dengan sudah ditemukannya listrik ya, listrik oleh Thomas Alva Edison. Jadi dia penemu lampu terkenalnya, tapi lampu itu bisa nyala kan harus ada listriknya. Jadi memang yang sangat signifikan itu adalah penemuan listrik. Jadi mungkin orang-orang dahulu itu memikirkan ya, itu sangat bermanfaat sekali hingga saat ini listrik. Jadi memang kita harus memikirkan masa depan kita, baik di dunia dan di akhirat ini. Jadi apa yang akan
kita bekerja supaya mampu meninggalkan kenangan terindah apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi sepeninggal kita ini. Jadi di dalam surat Al-Hasyr itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pikirkanlah apa yang akan menjadi masa depanmu besok. Itu nggak hanya di akhirat saja, kita nggak hanya memikirkan di akhirat saja, tetapi juga memikirkan masa depan kita di dunia ini nantinya, yang akan menjadi batu loncatan untuk ke akhirat nanti, tentunya seperti itu. Dan seperti kita ketahui bahwa banyak hadis al khairun nas anfa'uhum linnas, jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Jadi yang bermanfaat nanti akan selalu dikenang. Jadi mungkin orang-orang barat itu banyak mengamalkan dari Islam juga ya. Jadi bagi mereka itu harta mungkin sudah nggak terlalu ini, dia nggak terlalu ingin ini ya, memburu harta, tapi dia sudah tingkatnya sudah ilmu. Jadi seperti kita ketahui ya, bahwa orang terkaya di dunia ini nggak kaya akan sumber daya alam, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Dia bergerak dalam teknologi, seperti Jeff Bezos itu, dia pengelola Amazon, pemilik Amazon. Kemudian ada Bill Gates, itu pemilik Windows. Kemudian ada pemilik Facebook, Mark, itu si Mark. Jadi dia mungkin berdoanya sudah enggak Rabbi zidni, dia berdoanya sudah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi bukan warzuqni mal, jadi sudah fahma, jadi sudah ilmu pengetahuan dia berdoanya mungkin. Jadi sebenarnya kita itu sangat komplit ya Islam itu, tapi yang mengamalkan itu malah mungkin ya orang-orang barat. Tapi sudahlah, kita mikirkan masa depan kita nanti. Kemudian revolusi industri ketiga itu dimulai dengan sudah ditemukannya komputer transistor. Itu dulu itu komputer hanya dipakai untuk perang. Jadi untuk itu ada Enigma itu mesin untuk memecahkan kode-kode matematik. Jadi Enigma itu adalah mesin Jerman yang mengirimkan kode-kode titik koordinat bom atau rudal itu akan dijatuhkan. Jadi di mana itu rudal akan dijatuhkan, kalau akhirnya Enigma itu bisa dipecahkan kode-kode bom itu oleh Inggris sama Alan Turing, yaitu sama Alan Turing. Jadi dia bisa memecahkan, dia ahli matematika sebenarnya, tapi dia bisa memecahkan kode-kode matematika koordinat itu, yang kalau dikerjakan manusia mungkin sampai puluhan tahun itu satu kode, tapi dengan mesin itu hanya beberapa menit sudah bisa dipecahkan kode titik koordinat bomnya. Karena pada saat itu memang masih zamannya perang ya, perang dunia ke-1 dan 2. Kemudian revolusi industri ketiga ini berkembang, komputer sudah mulai lambat laun, sudah mulai canggih, sudah bisa pakai IC, ya. Jadi beberapa komponen sudah disatukan menjadi satu, menjadi IC. Kemudian very large scale integration ini, VLS ini, jadi IC-nya sudah berkembang lebih kecil dan lebih cepat juga, karena juga lebih mampat, lebih rapat ya. Kemudian sampai sekarang ini sudah sampai komputer berkecepatan tinggi, komputer cerdas, smartphone, sampai juga ke kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, ini ada gambaran, adalah komputer sederhana ini pada abad 18. Jadi yang menemukan komputer, mbah-mbahnya komputer dulu itu aslinya bukan orang komputer, tapi memang dari ahli matematika sebenarnya. Jadi kita harus berterima kasih ya dengan orang-orang matematika itu. Jadi dulu itu komputer diciptakan hanya untuk memecahkan kode-kode matematika, hanya untuk menghitung saja. Jadi untuk menghitung, untuk mempercepat saja.
dulu bahannya seperti ini, jadi belum ditemukan listrik ya dulu. Jadi dia kalau menghidupkan komputer itu mungkin seperti mengayun sepeda ya, kita mengayun sepeda kemudian ada muncul tenaganya dan dia bergerak seperti ini, hanya untuk menyelesaikan persoalan matematis saja, hanya untuk menghitung. Dan mesin ini dianggap sebagai konsep awal sebuah komputer yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam tujuannya dulu. Sangat sederhana sekali. Nah, lambat laun setelah penelitiannya si Thomas Alva Edison tentang lampu bola pijar ya. Jadi risetnya si Thomas ini tidak hanya menemukan lampu, tapi lampu itu bisa hidup karena adanya listrik. Jadi dia juga berlanjut pada riset elektron. Jadi elektron itu bisa bekerja pada ruang hampa. Ruang hampa itu apa ya? Mungkin udara atau ruang di dalam bola lampu itu kan hampa itu dalamnya. Nah, itu pada saat penemuannya itu bola lampu itu atau ruang hampa itu, maka babak baru generasi komputer itu pertama itu dimulai. Terdapat beberapa perubahan komponen dasar komputer ya, dari komponen mekanik yang tadi sederhana ke tabung hampa yang berbasis listrik. Jadi komputer hampa itu komputernya memiliki seperti ini, tabung hampa kecil-kecil seperti ini, dan bisa sampai puluhan atau jutaan tabung hampa seperti ini untuk bisa menghasilkan sebuah komputer secara otomatis ini. Jadi memang makanya komputer dulu itu gede banget, hampir satu gedung. Jadi kalau mau, seperti saya katakan tadi ya, mau beli komputer harus beli tanahnya dulu karena ukurannya yang gede. Dan memang riset komputer zaman dulu itu hanya untuk tujuan perang ya, karena waktu itu memang masih dalam masa penjajahan atau masa mencari tanah vini vici ya. Jadi untuk menyebarkan agama, kemudian memperluas wilayahnya, makanya diperlukan sebuah alat perang. Jadi pada komputer generasi ini sudah mulai dibuat ini ya. Ini adalah arsitektur komputer pada zaman dulu, yaitu dibenarkan oleh von Neumann. Jadi cikal bakal komputer saat ini kebanyakan masih memakai arsitektur von Neumann seperti ini. Jadi ada memori, ada CPU, arithmetic logic unit ini, kemudian output input ini seperti ini, dan masih dipakai kebanyakan orang sampai saat ini. Nah, ini komputer pada tahun 45 ini, ENIAC namanya. Jadi komputer masih pakai tabung hampa, jadi sangat besar sekali. Ini hanya satu komputer ini, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC ini memiliki 17.468 tabung hampa. Jadi yang kecil-kecil tadi itu pasang banyak ini, makanya dia segede gaban. Kemudian ada diodanya, kristalisasi 7200, ada resistor, ada kapasitor. Mungkin ini anak elektro yang sering akrab dengan kapasitor, resistor ini. Mungkin bisa dicari mungkin ya, apa sih dioda itu, apa kapasitor ya, apa mungkin yang belajar elektro dulu tahulah sedikit-sedikit. Dan beratnya pun berapa ini, 27 ton. Jadi komputer segede gaban ini beratnya 27 ton ya. Ukurannya pun sangat fantastis, 2,4 meter kali 0,9 kali 30 meter. Ini ya hampir satu lapangan bola kayaknya ini. Jadi kalau beratnya 27 ton, kalau menimpa Anda ini bisa ini ya, bisa wassalam nanti. Jadi beruntunglah kalian yang hidup di zaman sekarang ya, hanya bisa menikmati komputer yang hanya sampai ya segenggam tangan. Mungkin
nanti akan hanya sekecil lah, satu kacamata atau satu seperti pulpen mungkin itu. Dan ini lagi konsumsi energinya juga sangat besar ini, 160 kilowatt. Kalau sekarang kan hanya 100 watt, 300 watt kecil, ini 160 kilowatt, jadi sangat menguras energi sekali. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada juga komputer EDVAC namanya, ini Electronic Discrete Variable Automatic Computer. EDVAC ini dirancang untuk komputer untuk berbagai tujuan ya, salah satunya untuk membuat perhitungan sudut rudal balistik hingga tepat sasaran. Jadi zaman dulu kan waktu perang ya, jadi rudal itu diciptakan sebisa mungkin bisa tepat sasaran untuk menghemat ini ya, untuk akurasinya biar tepat. Jadi untuk menghitung besar sudutnya, ini kalau dilempar itu tepat sasarannya, itu komputernya seperti ini. Jadi kebanyakan komputer dulu ini dirancang sebagai alat perang juga, selain untuk menyelesaikan masalah juga untuk paling banyak untuk menyelesaikan masalah perang itu supaya bisa menang. Jadi bagaimana membuat rudal balistik bisa sangat tepat sasaran, dan itu sangat sulit sekali. Bahkan di zaman sekarang pun masih sangat jarang presisi banget. Paling melenceng rudal itu kalau ditembakkan melenceng 10 meter, 25 meter, 30 meter, itu sudah bagus sekali itu. Tetapi ada jadi mungkin di negara Iran yaitu punya rudal itu yang sudah bisa hanya meleset kecil sekali, sampai berapa meter ya, hanya 5 meter itu kayaknya sudah bisa memproduksi rudal sendiri di Iran itu. Dan dia sudah mulai ini ya, menciptakan nuklir. Dan saat ini kita tahu ya, kemarin itu berita itu banyak ilmuwan Iran itu yang dibunuh kayaknya. Itu ya mungkin sangat berbahaya, karena kalau orang Iran itu dibiarkan, mungkin karena kecerdasannya mungkin ya, itu bisa menguasai teknologi apapun mungkin. Karena memang seperti kita tahu bahwa cikal bakal algoritma itu kan diciptakan oleh ini Al-Khwarizmi. Jadi dia memang asli bangsa Persia ya, Al-Khwarizmi itu kan. Algoritma kan diambil dari kata-kata namanya dia, Al-Khwarizmi, dia yang penemu aljabar. Jadi memang orang-orang Persia itu sangat cerdas. Bahkan sampai saat ini kan kita ketahui bahwa Iran itu di embargo ya dari segala lini, tapi dia masih bisa mandiri, bisa membuat rudal balistik sendiri, rudal ICBM ya, Intercontinental Ballistic Missile, atau rudal antar benua mungkin. Jadi sudah benua kan sampai 10.000 km, jadi kalau ditembakkan ke atas pun dia sudah bisa menguasai teknologi satelit. Ini sangat sedikit sekali negara yang sudah bisa meluncurkan satelit sendiri ya, dan bahkan Iran ini sudah bisa beberapa kali meluncurkan satelit. Dan Barat sangat khawatir ini, makanya banyak ilmuwan Iran itu dihabisi ya. Tapi ada beberapa hadis dulu saya pernah baca itu, andaikan Islam itu mencapai bintang Soraya, maka orang Persia lah yang akan menggapainya. Itu waktu dulu orang Persia kan, waktu zaman sahabat dulu kan ada ini ya, Salman Al-Farisi, dia Al-Farsi ya, jadi orang Persia. Dia memang sangat cerdas, makanya mungkin penglihatan Nabi besar Mama sudah tahu mungkin. Sampai saat ini memang banyak ilmuwan hebat seperti Ibnu Sina, terus Al-Khwarizmi itu dari Iran semua. Dan bahkan
catur dunia itu yang kecil, Ali Reza itu juga juara dunia mungkin ya, tapi masih di bawah si Charles itu dari mana, Inggris kayaknya. Itu juga dari Iran, Ali Reza itu masih kecil sudah master. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada beberapa macam komputer tabung hampa ya, seperti tadi ETSAC, IBM, Univac, One. Ini masih perusahaan, sampai saat ini masih ada ini IBM. Ini sudah kita ini ya familiar kayaknya sepertinya dengan namanya IBM. Jadi dulu sudah mengembangkan komputer ini IBM ini. Dan sekarang IBM masih menguasai pembuatan komputer ya. Oke, ciri-ciri komputer generasi pertama itu emang komputer hamba dulu itu banyak didasarkan dengan menggunakan tabung hamba udara ya, seperti bola lampu itu, dan masih menggunakan ini, belum ada softwarenya, jadi boros listrik, kemudian cepat panas juga, kemudian ukuran fisiknya sangat besar seperti ini. Jadi menggunakan storage program, jadi masih sudah memulai ini, dia sudah mulai menggunakan penyimpanan program, tapi yang ukuran masih sangat kecil ya, tidak seperti sekarang ini. Dan program yang ditanamkan juga masih ini ya, masih hanya bisa dipahami dengan bahasa mesin, mungkin 0101 ini sangat sulit dipahami Bu, tidak seperti sekarang ini, if, then, if else gitu, lebih mudah dipahami seperti bahasa manusia aja. Dulu sangat susah, tapi setelah itu berkembang, ada komputer generasi kedua ya, sudah mulai ditemukan transistor di sini. Nah, ini sudah mulai ini sudah mulai cepat, sudah mulai mengecil bentuknya, karena transistor ini adalah alat semikonduktor ya, yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus. Ini dibuat tahun 1947 oleh laboratorium Bell Telephone. Jadi sudah dimulai ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell mungkin. Jadi komputer pada saat itu sudah mulai kecil ya ukurannya, dan juga sudah mulai kecepatannya sudah mulai meningkat ya daripada sebelumnya. Ini pada tahun 1947, ini masih pada zaman perang dunia kedua kayaknya. Nah, kalian mungkin nggak tahu ya apa itu transistor ya, mungkin yang dulu pernah belajar elektro mungkin tahu apa itu transistor, bisa tanya Mbah Google lah kalau nggak tahu transistor ya. Jadi transistor itu merupakan modal dasar komputer generasi kedua ya, jadi menggantikan tabung hampa tadi, dan sudah dimulai dengan bahasa pemrograman seperti Fortran dan COBOL, dan memang bahasa ini masih low ya, low computer programming, jadi masih bahasa yang sangat rendah ya. Jadi tidak seperti sekarang ini sudah bisa lebih ke manusia, lebih bisa memahami bahasa manusia, mudah dipahami. Kalau dulu memang susah, 0101 itu terus. Dan ciri yang paling mencolok itu tentunya ukuran fisiknya lebih kecil daripada generasi pertama, kemudian daya listriknya juga lebih irit daripada generasi pertamanya, dan memori utamanya juga lebih meningkat. Oke, baik, next ya. Nah, ini sangat luar biasa ini pada tahun 1958 ini sudah mulai ditemukan dengan IC ya. Jadi IC itu komponen yang bisa menyatukan ya, bisa mungkin beberapa komponen disatukan dalam IC. Jadi IC itu sampai saat ini masih digunakan
semua komponen elektronik seperti radio ada, televisi ada, handphone ada IC-nya. Jadi memang penemuan ini sangat luar biasa sekali. Hanya dengan setengah abad setelah penemuannya ini sangat masih digunakan di berbagai macam benda elektronik. Dan revolusi digital yang dibawa oleh sirkuit terpadu atau IC ini merupakan salah satu kejadian penting dalam sejarah umat manusia. Hanya alat kecil tapi bisa berfungsi atau mewakili tabung hampa yang segede gaban dulu. Jadi kita harus bersyukur ini, walaupun penemuannya ditemukan oleh orang asing tapi kita bisa menikmatinya. Jadi ada yang beranggapan ya bahwa ditemukannya IC ini adalah tonggak awal revolusi digital. Jadi sudah sampai saat ini alat-alat digital kebanyakan sudah mempunyai IC ya. Oke. Ini adalah komputer generasi ketiga. Dia sudah menggunakan teknologi dasar dengan IC ya. Dan kemudian sistem operasinya juga lebih bervariasi. Ini sekitar tahun 1969, dan dia sudah bisa melakukan multiprocessing, jadi bisa melakukan menghitung sambil mengetik atau sambil ini sudah bisa. Jadi tidak seperti dulu ya menghitung aja, terus melakukan proses saja. Kalau ini sudah bisa melakukan multiprocessing, jadi sudah bisa memutar film sambil mendengarkan musik, mungkin itu sudah bisa, dan sudah mulai memiliki fitur jaringan, sudah bisa connect ke internet, kemudian daya listrik juga hemat, kemudian kapasitas memorinya juga lebih besar ya untuk komputer generasi ketiga ini. Kemudian lambat laun perkembangan IC semakin signifikan. Seperti kita ketahui bahwa generasi komputer keempat ini sudah memakai VLSI ya, yaitu Computer Violet Scale Integration ini. Variasi pengembangan IC itu banyak, ada SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI ya. Jadi small scale integration ini komponen yang ada dalam chip tadi, yang dalam chip ini bisa memuat sampai 100 komponen dalam sebuah IC ini. Jadi sudah banyak sekali. Kalau dulu tabung hampa ini ribuan, ini hanya per chip hanya segede jari mungkin ya chipnya ini sudah di dalamnya sudah mewakili 100 komponen. Kemudian berkembang lagi IC menjadi MSI ini, medium scale integration ini bisa memuat 100 hingga 3000 komponen elektronik ya per chip. Jadi kumpulan-kumpulan komponen itu disatukan dalam IC MSI ini. Dia memuat sampai 100 hingga 3000. Kemudian ada LSI ini, large scale integration ini 3000 hingga 100.000 komponen. Kemudian ada VLSI ini, very large scale integration. Dia bisa memuat hingga 100 hingga 100.000 hingga 1 juta ini komponen elektronik per chip. Sudah sangat fundamental, sudah sangat mengerikan lah pokoknya. Kemudian ada ULSI ini, dia bisa memuat lebih dari 1 juta komponen per chip. Jadi tidak dapat kita pungkiri bahwa kemajuan teknologi ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kemajuan teknologi ini malah memperlambat pekerjaan kita, mempersulit aktivitas kita. Kita harus bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi supaya bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Dan ini ULSI ini karena komputer bisa lebih cepat, proses komputasinya juga lebih cepat, dan sudah mulai ditanamkan adanya dengan artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, dan itu nantinya berawal dari ini ya, data mining.
Jadi dengan adanya data mining, kumpulan data itu dipelajari, kemudian bisa mengarahkan manusia seperti apa. Jadi sudah bisa ini mengawal atau menemani manusia mungkin ya. Jadi seperti Google Assistant itu, kamu ngomong apa sudah ada jawabannya, seperti film Iron Man lah di Jarvisnya. Mungkin anda yang masih jomblo ini kalau nggak kesepian, nggak ada temennya, nah ini komputer masa depan seperti ini nanti mungkin bisa menjadi alternatif ya untuk menemani kalian yang masih jomblo. Oke ya, jadi ini adalah pengembangan IC ya, mulai dari SSI sampai ULSI saat ini. Nah, jadi perkembangan teknologi komputer dari generasi ketiga dan keempat ini sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya berletak pada komponen IC-nya aja, ada pengembangan IC, dan memang sangat ekstrim ini pengembangan IC ya. Seperti saya katakan tadi bahwa IC ini menjadi tonggak awal revolusi digital, mulai dari yang jadul Pentium 1 sampai sekarang ini sangat kecil, komputer tidak besar, sudah mulai dipasarkan ke customer. Dulu Pentium generasi kedua dan awal-awal generasi ketiga hanya dimanfaatkan sebagai untuk keperluan riset aja, komputer itu untuk keperluan riset dan keperluan perang mungkin. Jadi yang punya hanya lembaga-lembaga besar, tidak perorangan. Tapi setelah ditemukannya IC ini sudah bisa, bentuknya lebih kecil dan sudah bisa dipasarkan kepada masyarakat umum. Dan kedatangan dengan datangnya USI ini, IC yang lebih cepat dari VLSI ini sangat merubah segala lini kehidupan kita ya. Kita semuanya diawasi dengan teknologi karena memang pengembangan teknologi sudah sampai kemana-mana. Jadi kita sudah ketergantungan dengan smartphone, itu kita diawasi terus oleh Google. Jadi dengan pergi kemana itu sudah terrecord, beli buku atau beli apa di online shop itu nanti sudah kerecord, dan record-recordan di data-data tadi dipelajari oleh mesin-mesin itu supaya nantinya bisa menjadi decision support systemnya dia. Jadi bisa meramalkan keinginan Anda ingin membeli ini, itu sudah bisa diramalkan. Jadi jadi jangan kaget ya ketika Anda belanja membeli ini, kemudian ada suggestionnya, ada sarannya, disarankan Anda membeli ini. Itu jangan kaget, karena memang dia mempelajari pola-pola belanja Anda, keinginan Anda itu sudah bisa dipelajari. Apalagi sekarang ini komputer sudah cepat dan sudah teknologi cloud ya, sudah mendunia. Jadi manapun Anda melangkah membawa smartphone dan connect internet, itu Anda sudah ke-record terus. Jadi mungkin revolusi industri ini kelima mungkin ya, sudah mungkin kekhawatiran saya itu bertambah malahan karena tenaga manusia mungkin sudah mulai dihilangkan dan dia sudah mempercayai tenaga mesin, karena memang dia bisa bekerja lebih cepat, tepat waktu, tanpa ada penurunan pekerjaan karena mesinnya bekerja terus-menerus selama ada energi. Seperti dulu itu saya sering lewat tol, itu banyak gerbang-gerbang tol yang ada orangnya. Itu ketika gerbangnya 10 ya orangnya 10, ketika gerbangnya 20 ya orangnya 20. Sekarang orangnya itu hanya yang nyapu karcis saja, semuanya sudah pakai zamannya e-money. Jadi belanja sudah pakai e-money, bayar tol pakai e-money, uang elektronik itu. Jadi orangnya itu tidak ada, yang ada hanya tukang sapu aja, tukang bersihin karcis tol itu. Jadi bisa jadi ini adalah awal
pengangguran mungkin ya. Jadi semuanya dikerjakan oleh mesin. Oleh karena itu kita jangan sampai tergilas oleh zaman. Kita harus bisa menyesuaikan, kalau bisa menciptakan ini sendiri, menciptakan program kita sendiri untuk kemajuan teknologi yang lebih pesat, khususnya di Indonesia ini. Nah, komputer masa kini itu sangat cerdas ya, kesimpulannya sangat cerdas dan berkecepatan tinggi karena sudah ya sudah melampaui ekspektasi kita semua. Tidak sadar kita bahwa komputer ini sangat sudah merasuki lini kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur pegang komputer, sebelum tidur pegang laptop atau smartphone mungkin. Nah, pokoknya buat sembarang barang. Oke, mungkin sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, monggo silahkan, bisa lewat chat ya. Mungkin cukup sekian, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.